Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edo Fibriansyah dari kelas IF2 dengan nomor BP 191011 52630049. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang Knowledge Discovery in Database atau disingkat dengan KDD biar lebih simpel. Dalam materi ini terdiri dari definisi Knowledge Discovery in Database, kemudian tahapan prosesnya, data pre-processing, data reduction, pengantar online analytical processing, data warehouse, dan data mart. Yang pertama adalah definisi knowledge discovery in database. Adalah keseluruhan proses untuk mencari dan mengidentifikasi pola atau pattern di dalam data, di mana pola yang ditemukan dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. KDD berhubungan dengan teknik integrasi, interpretasi, dan visualisasi dari pola-pola sejumlah kumpulan data. Selanjutnya adalah tahapan proses KDD. Yang pertama adalah data selection, yaitu menciptakan himpunan data target, pemilihan himpunan data, atau memfokuskan pada subset variabel atau sampel data, di mana penemuan atau discovery ini akan dilakukan. Hasil seleksi disimpan dalam satu berkas, terpisah dari basis data operasional. Selanjutnya adalah preprocessing. Preprocessing dan cleaning data merupakan operasi dasar yang dilakukan seperti penghapusan noise. Proses cleaning mencakup antara lain membuang duplikasi data, memeriksa data yang inkonsisten, dan memperbaiki kesalahan pada data. Selanjutnya adalah transformation, yaitu merupakan proses integrasi pada data yang telah dipilih sehingga data sesuai untuk proses data mining. Merupakan proses yang sangat tergantung pada jenis atau pola informasi yang akan dicari dalam basis data. Data bisa diperkaya dengan data atau informasi eksternal yang relevan. Selanjutnya adalah data mining. Data mining, pemilihan tugas dalam data mining merupakan pemilihan goal dari proses KDD, misalnya karakterisasi, klasifikasi, regresi, clustering, asosiasi, dan lain-lain. Pemilihan teknik atau metode algoritma yang tepat sangat bergantung pada tujuan dan proses KDD secara keseluruhan. Yang terakhir adalah interpretation atau evaluation, yaitu penerjemahan pola-pola yang dihasilkan dari data mining. Pola informasi yang dihasilkan perlu ditampilkan dalam bentuk yang mudah dimengerti. Tahap ini merupakan pemeriksaan apakah pola atau informasi yang ditemukan bertentangan dengan fakta atau hipotesa yang ada sebelumnya. Selanjutnya adalah data preprocessing. Beberapa alat dan metode yang digunakan yaitu sampling, yaitu menyeleksi subset representatif dari populasi data yang besar. Kemudian ada transformation, atau memanipulasi data mentah untuk menghasilkan input tunggal. Selanjutnya denoising, menghilangkan noise dari data. Selanjutnya normalization, itu mengorganisasi data untuk pengaksesan yang lebih spesifik. Yang selanjutnya adalah feature extraction, membuka spesifikasi data yang signifikan dalam konteks tertentu. Selanjutnya adalah data reduction. Data reduction merupakan teknik yang digunakan untuk mentransformasi dari data mentah ke bentuk format data yang lebih berguna. Sebagai contoh, grouping, counting, summing, dan averaging data. Data reduction dilakukan untuk mengatasi ukuran data yang terlalu besar dan dapat menimbulkan ketidakefisienan proses dan peningkatan biaya pemrosesan. Selanjutnya ada OLAP atau Online Analytical Processing. OLAP adalah suatu sistem atau teknologi yang dirancang untuk mendukung proses analisis kompleks dalam rangka mengungkapkan kecenderungan pasar dan faktor-faktor penting dalam bisnis. Kemampuan OLAP yaitu bisa menaikkan atau menurunkan dimensi data, sehingga kita dapat menggali data sampai detail dan memperoleh pandangan yang luas mengenai objek yang sedang dianalisis. OLAP dapat digunakan membuat rangkuman baru dari multidimensi data yang berbeda dan dapat merespon secara online dan memberikan view dua dimensi pada data cube multidimensi secara interaktif. Baiklah, hanya sekian materi dari video ini.
Jika ada kesalahan, mohon maaf. Mungkin terbata-bata. Ya. Sekian, terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.